Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Shadaqallahul azim. Para pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kembali kita dengan nikmat dan iradat Allah jualah bisa kembali bersua secara virtual melalui media televisi, yang semoga suasana kita, kondisi kita dari hari ke hari adalah suasana yang terus menaik, suasana yang terus meningkat untuk benar-benar menjadi generasi muslim terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seorang muslim adalah seorang pembelajar, seorang yang haus sekali untuk menempa ke arah sempurna dan kesempurnaan, menempa ke arah perbaikan agar lebih baik daripada sebelumnya, menempa diri untuk benar-benar tidak pernah puas dengan apa yang didapat, karena hayatuna kulluha ibadah. Semua kehidupan seorang muslim, setiap detik dan detak seorang muslim itu adalah ibadah. Harus diisi dengan ibadah, diisi dengan pengabdian terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, generasi ibadur rahman adalah generasi yang benar-benar mengisi siang harinya sebagai yaumul ma'ash, untuk mencari kehidupan, sementara malamnya benar-benar dipakai untuk untuk masa terbaik muraqabah, masa terbaik mujahadah, masa terbaik untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan perputaran siang dan malam, itu ada pesan-pesan strategis, pesan-pesan dalam di balik itu. Itu apa? Bagaimana umat muslim harus benar-benar memanfaatkan siang dan malam, ataupun malam dan siang alias waktu kesehariannya dengan berdimensi ibadah, berdimensi penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala dimensinya, dalam segala bentuknya. Salah satu ibadah malam yang menjadi ciri ibadur rahman adalah orang-orang yang yabituna li rabbihim, yang mereka tidur di malam harinya dengan adab-adab Islam, adab-adab Rabbani, ya. Kemudian bagaimana bagaimana malamnya diisi dengan sujud dan qiyamah, sujud dan qiyam. Mengapa Allah khususkan sujud dan qiyam? Inilah bentuk sujudnya seorang yang bertahajud, qiyamnya seorang yang bertahajud untuk mengisi malam harinya, malam mabitnya, adalah bagian dari ciri, dari indikator ibadur rahman. Ada satu istilah yang terkenal dalam hazanah atau konteks perjuangan sejarah umat Islam pada zaman Rasul. Para ulama sering menyebutkan bahwa generasi Islam di masa awal itu adalah fursanun nahar
wa ruhbanul lail. Mereka pejuang, mereka pekerja, mereka pejuang yang hebat di siang hari, pekerja yang hebat di siang hari, tetapi malam hari mereka menjadi ruhban, para pegiat ibadah, ahli sujud, ahli qiyam yang begitu dalam, begitu khusyuk. Bayangkan ini budaya menghidupkan malam dengan ibadah, tetapi produktivitas siang hari juga tidak kalah hebatnya. Ya. Bisakah kita melestarikan budaya ini? Bahwa siang hari kita menjadi fursan, tokoh yang energi, yang kreatif, yang kaya dengan berbagai kerja-kerja yang terbukti untuk umat, bangsa, dan negara tercinta ini. Ketika bekerja itu Allah nilai ibadah, ketika bekerja itu Rasul mengapresiasi sebagai sebuah ibadah, nah, berarti siang hari memang harus benar-benar menjadi festival energiknya, festival dinamisnya, festival etos kerja yang begitu dahsyat dalam diri seorang umat. Jadi ibadur rahman adalah generasi yang betul-betul efektif mengisi waktu siang untuk bekerja, berpartisipasi, berjuang demi kehidupan bagi bangsa, negara maupun agama. Tetapi ketika malam hari mereka yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Ya, mereka tidurnya karena Allah, lalu bangun di sepertiga malam untuk sujud dan qiyam. Ya, ketika tahajud atau sholatul lail itu dilakukan, betapa makna pertama tahajud adalah sunnah yang sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahajud adalah bentuk penyempurna dari kewajiban sholat yang bersifat wajib. Tahajud membuat manusia ruhnya, rohaninya, spiritualnya akan hidup. Tahajud membuat metabolisme tubuh. Sebagaimana penelitian dari seorang profesor dari Surabaya, ya, beliau mengarang buku atau membuat penelitian tentang bagaimana pengaruh tahajud bagi kesehatan. Sangat mencengangkan dalam penelitian itu. Bahwa ternyata metabolisme tubuh orang yang sering tahajud memiliki kekuatan imun, kekuatan kekebalan yang dahsyat dibanding orang yang jarang bertahajud. Indonesia membutuhkan sekali warga yang kuat, energik, yang dinamis. Indonesia membutuhkan sosok-sosok teladan dalam pekerjaan, teladan dalam segalanya, terutama mengejar kemajuan, mengejar kedikjayaan, mengejar segala kemuliaan umat dan bangsa maupun negara ini. Ibadur Rahman kalau melirik kepada budaya tahajud sebagai budaya spiritual, tentu ini gambaran bagi kita sekalian. Bagaimana kita harus membuat satu edukasi bahwa memang ibadah mahdhah, ibadah ritual itu harus menjadi media. Pertama media inspirasi, kemudian media penempaan diri, dan pada ujungnya adalah media atau medium terbagus untuk mencetak pribadi-pribadi yang kokoh, yang punya daya fikir, daya kritis, daya dobrak dalam menciptakan manusia-manusia yang bekerja secara profesional, melahirkan manusia-manusia yang betul-betul malamnya dia habiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa, para pemirsa TV One dimanapun berada? Kita ingin sekali
ibadah itu memang kalau melihat mengapa sih beribadah? Ibadah itu milik hak mutlak Allah di hadapan manusia. Tetapi ada dimensi manfaat yang ternyata kembali kepada manusia. Ibadah membuat manusia menjadi pribadi yang mandiri. Ibadah membuat manusia lebih sehat jasmani maupun rohaninya. Ibadah membuat manusia memiliki kepekaan sosial yang tinggi sekali selepas beribadah. Ibadah memiliki dimensi ritual yang membuat budaya beragama, perkebudayaan, budayaan akibat tadayun beragama yang akan muncul. Kita merasakan, para pemirsa TV One dimanapun berada, geliat beragama, geliat bersemangat, semangat dalam beragama ternyata melahirkan ekonomi di bidang syariah. Ketika banyak ibu-ibu, banyak akhwat, gadis-gadis muslimah yang peduli sekali dengan menutup aurat, bagaimana fashion jilbab bermunculan di mana-mana. Rumah-rumah produksi fashion pakaian muslimah bermunculan di mana-mana. Bukankah ini membuat geliat ekonomi umat bangkit terwujud? Ini gambarannya betapa bahwa ibadah itu harus menjadi inspirasi. Ibadah harus menjadi kekuatan aspiratif. Ya, kalau agama tidak menjadi kekuatan aspiratif, berarti tidak ada lompatan emosi, tidak ada lompatan psikologis ya, berkat dari agama itu sendiri. Ya. Memang yang kita khawatirkan ketika agama dijadikan kekuatan aspiratif, tetapi yang menggerakkan aspirasinya ternyata bukanlah generasi ibadur rahman, bukanlah generasi muslim prestatif, bukanlah generasi mukmin yang inovatif, maupun orang-orang muhsin yang sangat mengerti masalah demokrasi modern pada saat ini. Kita membutuhkan sekali kecerdasan, kematangan beragama. Agar apa? Kita benar-benar menikmati Indonesia yang damai, Indonesia yang bangkit, Indonesia yang maju, berkat sentuhan nilai, berkat sentuhan inspirasi agama ini. Saya sendiri sebagai alumni Al-Azhar Kairo, Mesir, merasa bersyukur. Al-Azhar mengajarkan kepada setiap alumninya berpikir moderat, wasatiyah, berpikir i'tidal alias pertengahan, berpikir aulawiyat, bagaimana melakukan skala prioritas, bertindak yang cerdas, lalu menyeimbangkan antara tuntutan din dengan daulah, antara agama dan negara. Kami di Al-Azhar banyak belajar bagaimana rekonsiliasi, bagaimana islah, kedamaian internal sesama umat. Sehingga kami di sana belajar tentang mazahibul arba'ah, tentang toleransi sama madhab fikih, toleransi dengan madhab ilmu dalam madhab fikriyah, sampai dengan liberalisme juga, karena di Mesir sangat terbuka gerakan pemikiran. Nah, sehingga wasatiyah seperti inilah yang perlu kita tawarkan kepada masyarakat Indonesia yang kita cintai ini. Tapi lagi-lagi dengan ayat tadi, dengan ciri ibadur rahman, Masya Allah, indah sekali kalau setiap kepala rumah tangga ahli tahajud, lalu mereka merasakan betul dampak dari tahajud. Tentu akan lahir suami-suami yang punya izzah, kemuliaan diri, punya kekuatan, punya kewibawaan, dan punya daya manfaat yang tinggi bagi keluarga tercintanya. Tak ada lagi suami yang menzalimi anak istrinya, mencampakkan anak istrinya, karena alasan apapun. Tak ada lagi suami yang berbuat dolim kepada siapapun atas nama otoritas sebagai suami, atas nama tanggung jawab dia sebagai suami. Tidak ada. Ya, karena an-nisa syaqa'iq ar-rijal, bagaimana wanita atau istri adalah mitranya lelaki. Tak ada egoisme. Suami-suami yang ibadur rahman, suami-suami yang betul-betul menghidupkan malam harinya untuk menangis, terseduh, beristighfar, melakukan muhasabah,
sehingga akan lahir suami-suami yang beradab, yang penuh etika, yang penuh izzah dalam dirinya untuk menjadi suami yang benar-benar menjadi qawwam, menjadi pelindung, menjadi penopang, menjadi pemimpin yang terbaik bagi anggota keluarganya. Bagaimana kalau ibadur rahman ini ya dimiliki juga oleh kalangan para ibu. Madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Sebagai murabbiyah, pendidik, sebagai muallimah, pengajar, ya. Sebagai mursyidah, konsultan, tentu bagi anaknya. Apa dampak tahajud bagi seorang istri yang salehah? Tentu akan lahir ibu-ibu yang lembut jiwanya, yang tajam mata batinnya, yang benar-benar mengerti bagaimana hak-hak anak itu ditunaikan. Kesal, boleh kesal. Marah, wajar marah. Tapi semuanya masih dalam koridor. Masih dalam batas-batas syar'i yang perlu dipertahankan. Jangan sampai melebihi batas itu. Ini kan satu keindahan kalau rumah tangga diisi dengan istri yang salehah. Istri yang paham betul bagaimana menjadi pengayom, menjadi mitra anak, menjadi pendidik, menjadi pelindung, menjadi uswah, role model. Apa yang akan terjadi? Tidak lagi kekerasan dalam rumah tangga, percekcokan dalam rumah tangga, pertengkaran yang merugikan anak, keluarga. Kita akan sibuk dengan hal yang domestik gara-gara krisis spiritual yang dialami para suami maupun para istri karena kering spiritual, berkah disebabkan mungkin kurang sekali qiyamul lail atau salat tahajud sebagai ciri ibadur rahman. Bagaimana kalau tahajud ini menjadi tradisi anak-anak? Anak-anak di keluarga kita, anak-anak yang bersimpuh tengah malam, sujudnya lama, tangisannya jelas terdengar, mendoakan keluarga tercinta, ayah tercinta, ibu tercinta, guru tercinta, untuk mereka menjadi insan-insan yang berkah. Masya Allah. Kenakalan remaja bermula dari kekeringan spiritual di rumah tangga. Kekeringan etika, kekeringan adab. Anak sekarang mungkin berguru kepada media sosial. Bukan lagi media-media dakwah yang ada. Ini tantangan bagi kita sekalian hadir. Jangan alergi dengan teknologi sebagai generasi ibadur rahman. Kita harus punya sikap yang kompromistis terhadap teknologi. Tidak harus konfrontatif menolak. Ataupun mungkin terlalu terbawa oleh jebakan-jebakan negatif dari media teknologi, media informasi yang ada. Mari kita tawazun. Mari kita ada upaya yang kompromistis, yang sangat strategis agar kita selamat, ya. Satu sisi tidak terasing dari teknologi, tetapi kita bisa terjaga dari dampak negatif teknologi itu sendiri. Para pendidik, para teknokrat, para birokrat, para aparat sipil maupun militer. Kita kebayangkan Bapak Ibu sekalian, jamaah dirahmati Allah, kalau para polisi, aparat kepolisian yang muslim, tahajudnya rajin, tahajudnya membekas dalam diri, tentu dia akan jadi sosok pengayom masyarakat yang paling depan. Sosok aparat yang mampu mencegah kemungkaran dengan cerdas, dengan tepat. Karena kemungkaran adalah sesuatu yang akan merusak masyarakat, merusak individu, merusak tatanan yang ada. Kita mendambakan sekali polisi-polisi yang betul-betul terwarnai dengan tahajud. Yang tidak rela kezaliman merajalela, tidak rela kalau kemungkaran itu menjadi fenomena harian. Dirinya sensitif sekali untuk mencegah segala yang mungkar. Kita mendambakan polisi-polisi seperti itu. Sehingga polisi yang disebutkan
adalah yang diambakan tentu polisi yang benar-benar jadi pengayom, penjaga, mitra, dan fasilitator terwujudnya keamanan dan ketertiban berbasis tatanan yang ada ini. Para pemirsa TV One dimanapun berada, the power of tahajud sudah banyak dibuktikan oleh para scientist ya, dalam berbagai bidangnya. Saya baru ingat itu namanya Profesor Muhammad Soleh dari UIN Surabaya kalau tidak salah. Itu telah berhasil, seperti saya katakan tadi, membuat penelitian dampak dari tahajud bagi ketahanan, bagi kesehatan, bagi kebugaran tubuh manusia. Berarti ibadah, ritual yang ada, Masya Allah, adalah ritual yang benar-benar menyehatkan, ritual yang memperkuat, ritual yang memiliki dampak, ritual yang memiliki efek positif, sehingga setiap diri akan rindu dengan tahajud, rindu dengan qiyamul lail, sebagaimana Rasulullah SAW dikisahkan oleh Siti Aisyah bahwa Rasul sampai bengkak kedua kakinya berakibat lama dalam tahajud, sering tahajud dengan durasi yang lama. Ketika ditanya mengapa engkau melakukan hal itu wahai Rasul, padahal dosamu, kesalahanmu telah Allah ampuni, baik yang telah bahkan yang akan datang. Dalam jawaban pendek Rasulullah yang menjawab, afala akunu abdan syakura, emang aku tidak boleh jadi hamba yang pandai bersyukur. Masya Allah, Rasul bertahajud karena bukti rasa syukur, bentuk rasa syukur, bentuk rasa terima kasih kepada Allah atas karunia dan keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Kapankah kita meniru seperti itu? Kapankah kita mengikuti madrasah spiritual ala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang jelas teruji ya dalam kekuatan maupun catatan sejarah ini? Kita selamatkan negeri kita dengan kembali budaya spiritual berbasis ibadah-ibadah sunnah yang utama, sunnah yang indah, sunnah yang penting, yang jelas memiliki dampak seperti tadi. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan risalah, itu semuanya untuk tahqiq al-maslahah, mewujudkan kebaikan dan mencegah kemafsadatan, mewujudkan hal-hal yang lurus dan mencegah hal-hal yang bengkok. Mengapa Allah turunkan keharaman? Agar umat terjaga dari segala penyimpangan. Karena hampir dipastikan sesuatu yang haram ada sesuatu yang negatif bagi siapapun. Sesuatu yang haram pasti adalah sesuatu yang membuat manusia yang melakukannya adalah tentu tercederai, memberikan dampak negatif. Tetapi ketika Allah menurunkan yang halal lagi thayyib, pasti di dalamnya, di baliknya akan ditemukan berbagai manfaat, berbagai hikmah secara medis yang begitu bermanfaat, yang begitu berguna bagi umat Islam. Nikmatilah semua undang-undang Allah ini, aturan-aturan Allah ini, yang semuanya bukan untuk mengekang manusia, bukan untuk mengebiri kebebasan manusia. Jangan terpedaya oleh kebablasan berpikir. Manusia harus bebas, manusia ingin terikat. Jangan, hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui seruan-seruan yang dilakukan program religi di TV One, tentu saja ini adalah satu saham kebaikan, satu inovasi amal soleh ya, dan kita mohon kepada Allah semoga program religi TV One ini adalah program yang diberkahi, program yang bermanfaat, program yang mengedukasi. Dan kami mewakili para asatid, para mubaligh. Kebetulan saya tergabung di alumni Al-Azhar, sangat berkeinginan kolaborasi dengan media televisi secara baik, secara efektif, agar umat tercerahkan dengan nilai-nilai wasatiyah, kemoderatan, dengan nilai tawazuniyah,
keseimbangan menuju Indonesia yang baldah thayyibah warabun ghafur. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.